Baik, selesai Bapak. Ya, baik. Perkenalkan, saya Komsatun Haryatun. Kita bertemu kembali Bapak Ibu setelah hari pertama kita pembukaan. Kita ketemu lagi di hari ketiga. Saya hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah materi pertama, yang ketiga adalah materi kedua nanti, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali hari ini, marilah kita bersama-sama membuka seminar hari ketiga ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi pertama yang akan dipandu oleh moderator kita Ibu Mufidah SPSI. Mohon maaf Bu Fida. Ya. Aku mau hanya dirimu saja loh ya, tidak sama diriku. Nanti Ya, Assalamualaikum Bu Fida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya persilahkan Bu Fida untuk memandu materi pertama ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat semua, pahlawan Indonesia. Assalamualaikum Pak Eko, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu Mufidah. Alhamdulillah. Ini Pak, saya sebelum menyampaikan atau membacakan biodata begitu ya, saya tadi begitu membaca, saya salut sekali, ada banyak sekali pengalaman begitu untuk bisa disaringkan kepada kita semua peserta pada pagi hari ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa menjadi guru itu adalah profesi yang paling mulia. Jadi profesi pertama yang paling mulia itu adalah guru. Yang kedua itu adalah profesi selain guru. Jadi semua dan para pahlawan Indonesia karena kalau dulu kita selalu ingat ya bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi itu mungkin nggak dibayarkan di dunia ya Pak Eko ya, tetapi kemudian dibayarkan di kita sebagai guru. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan biodata pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Eko Yudi Susilo, SPD, sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Lawang di Malang itu ya Pak ya. Betul. Kemudian di sini disebutkan bahwa riwayat pendidikan beliau ini semuanya di Malang ya Pak ya ini. Dari TK, SD, MTS, kemudian SMA dan menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang. Nah, untuk pengalaman organisasi ini luar biasa sekali sampai saya baca aja berlembar-lembar ini Pak. Mulai dari zaman masih sekolah ini sepertinya ya Pak ya. OSIS, kemudian ada BDI. BDI itu apa ya Pak ya? Badan Dakwah Islam. Rohis kalau. Rohis. Ya. Oke, ada kemudian di PMR, Pramuka, KSR, kemudian sebagai Ketua MGBK Kabupaten Malang periode 2012-2015. Kemudian di sini dari 2010 sampai sekarang itu menjabat sebagai Sekretaris Ranting PGRI. Kemudian Apkin Malang Raya dari tahun 2015 sampai 2020. Kemudian aktif juga berolahraga nih di Persatuan Bola Voli Sentra Putra. Kemudian Gerakan Peduli Sosial Segaran. Operator SMP Negeri Kabupaten Malang sebagai sekretaris dari tahun 2010 sampai sekarang. Beliau juga sebelum mengajar di SMP Negeri 1 Lawang, sempat kemudian di SMP Negeri 1 Sumber Manjing Wetan, 1 tahun di sana. Untuk pengalaman mentoring, nah ini pengalaman mentoring adalah pengalaman yang akan dibagikan kepada kita. Yang pertama adalah program PKB sebagai instruktur nasional, kemudian program implementasi K13 sebagai instruktur, kemudian program
PKP sebagai instruktur dan guru inti, kemudian asisten BNN bagian modul ketahanan keluarga sebagai fasilitator, dan ini yang paling penting yang mungkin akan disaringkan pada kita pada pagi hari ini adalah program pendidikan guru penggerak. Di tahun 2021 sebagai pengajar praktik angkatan 2. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini Pak Eko sekedar sharing bahwa di angkatan 3 ini kemudian Kota Bontang menjadi titik sasar. Ada 34 peserta calon guru penggerak dari Kota Bontang, dan alhamdulillah 3 orang peserta itu adalah guru-guru bimbingan konseling. Jadi saya luar biasa sekali bisa kemudian bertemu dengan pengajar praktek yang sudah menyelesaikan atau menuntaskan pendidikan guru penggerak. Nah, selanjutnya ada penelitian luar biasa. Ini ada survei paparan iklan dan promosi rokok pada remaja di 17 provinsi. Koordinator wilayah 1, Banten, DKI, dan Jatim. Kemudian ada banyak tugas tambahan ya. Kemudian kemampuan kerja. Nah, sudah saya tidak usah bacakan, berpanjang lebar, nanti semakin luas. Mr. Eko Yudi Susilo, times is yours. Thank you. Oke. Terima kasih Bu Mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua MGBK Kota Bontang, Bapak Yohanes Hendri, MSPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Kota Bontang. Yang terhormat pengurus MGBK Kota Bontang, ada Bu Siti Risalatul, ada Bu Komsatul, ada Bu Mufidah dan teman-teman. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat, guru bimbingan dan konseling di Kota Bontang. Terima kasih atas kerjasamanya MGBK Kota Bontang dengan MGBK Kabupaten Malang. Kami diberi kepercayaan untuk sharing pengalaman tentang program guru penggerak dalam kegiatan pelatihan atau seminar nasional MGBK SMP dan MTS Kota Bontang dengan tema profesionalisme guru BK dalam menyambut PTMT yang dilakukan sehari via daring. Perkenalkan, kami berdua ini dimintai sharing. Jadi kami bukan yang baik, bukan yang sudah mendahului di angkatan 2, yaitu tentang program guru penggerak yang nanti berimplikasi dengan dalam bimbingan dan konseling. Jadi nanti guru penggerak dan di BK itu seperti apa, nanti akan kami sharing-sharing itu aja. Baik Bapak Ibu, saya Eko Yudi Susilo dari SMP Negeri 1 Lawang. Nanti kami juga akan ditemani oleh saya pengajar praktek di angkatan 2. Nanti akan ditemani oleh Ibu Fifty Imro'atur Rosidah. Beliau CGP, calon guru penggeraknya di angkatan 2. Kami berdua akan berbagi, sharing pengalaman. Kami juga akan menimba ilmu dari panjenengan semua yang nanti akan kami transformasikan di MGBK kami di Kabupaten Malang. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Pahlawan kepada Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu guru juga pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi sekolah, murid-murid. Kami ucapkan selamat Hari Pahlawan. Oke, Bapak Ibu, langsung saja mohon izin share screen Ibu Mufidah nggih. Ya, silakan Pak. Apakah sudah nampak ini, Bu? Sudah Bapak, sudah terlihat ini. Baik, Bapak Ibu, kami akan sharing saja di sini materi-materi tentang program guru penggerak. Jadi Pak Menteri Kemdikbud itu telah memaparkan ada sejumlah transformasi pendidikan yang ada di Indonesia melalui program Merdeka Belajar yang telah berjalan dari episode 1 sampai ke episode 12. Nah, mulai dari USBN yang dikembalikan pada esensinya, ada kampus merdeka, ada skema penyaluran BOS. Nah, program guru penggerak itu ada di episode yang kelima.
Kemudian ada juga yang berhubungan dengan guru penggerak, itu episode yang ke-7, yaitu tentang program sekolah penggerak. Jadi dua hal ini yang prioritasnya Pak Menteri, sehingga kita akan semua guru ini akan mendukung di sana. Kemudian ini saya dilahirkan di Malang 30 Januari 84. Kami mengajar di SMP Negeri 1 Lawang. Sudah 11 tahun Pak Ibu, sehingga kami juga ini di tahun terakhir ini kami juga kembali lagi didapuk menjadi ketua MGBK, sehingga ya banyak tugas ya, sekaligus menjadi tanggung jawab juga mengembangkan teman-teman BK yang sekian ratus guru BK negeri dan swasta di Kabupaten Malang. Baik Bapak Ibu, tentang guru penggerak kami diberi waktu 1 jam, nanti akan kita bagi dengan Bu Fifty, kemudian ada sharing-sharing saja, banyak ke sharingnya. Cuma kami akan memberikan materi yang berhubungan dengan kebijakan terbaru saja, yang hal-hal yang baru. Jadi di program guru penggerak itu adalah sebuah kerja gotong royong menuju transformasi pendidikan Indonesia. Nah, kata kuncinya adalah gotong royong, sehingga ini harus ada beberapa pihak yang ikut andil. Baru kali ini yang kami bisa menemukan program pemerintah itu yang mulai dari programnya, kemudian strukturnya, ada lembaga-lembaganya, bahkan kantornya itu berubah menjadi guru penggerak semua. Ya baru kali ini. Kalau dulu sebelumnya kita ikut PKB itu dapat materi, kemudian dibawa pulang, kemudian kadang ada yang in, kemudian dipraktekkan. Tetapi ini kontinu selama 9 bulan. Sehingga kontinuitas ini yang kita anggap sebagai program yang sangat kompleks. Ada materi yang dari pusat, ada materi yang dari fasilitator, ada yang dari guru pendamping, nanti kita jelaskan ada di bawah. Ini nanti intinya nanti akan menuju, tujuannya adalah menuju profil pelajar Pancasila. Karena di Pancasila itu yang dicapai nanti ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka, nalar, kritis, dan kreatif. Itu nanti. Jadi guru penggerak itu apa sih? Adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif, mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini banyak hal-hal yang ada muatannya dengan BK, Bapak Ibu. Jadi mulai dari ada yang tumbuh kembang murid, berkembang holistik, kemudian berpusat pada murid, ini milik BK semua kalau kita bisa ambil benang merahnya. Nah, jadi BK ini juga andil besar juga di dalam kegiatan ini, karena di BK sudah banyak kita pelajari. Nah, ini tujuannya, jadi di guru penggerak itu akan mencapai merdeka belajar, yang di situ nanti akan ada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau Bapak Ibu guru sekarang itu kita diminta untuk ini peran guru ya, untuk transformasi pendidikan itu mendorong pendidikan prestasi akademik murid. Tetapi ini diminta hal yang lebih oleh Pak Menteri. Selain meningkatkan nilai prestasi akademik murid, baik melalui AKM, melalui pembelajaran di kelas, itu diminta lagi untuk lebih meningkatkan atau mendorong tumbuh kembang murid secara holistik melalui profil pelajar Pancasila. Beliau ini yang kita harapkan. Jadi gurunya biar beda. Sekarang kita guru itu kan merasa aman, nyaman, sudah dapat gaji, dapat TPP, sehingga tidak ada peningkatan-peningkatan di pengembangan guru, terutama dengan pengembangan dirinya guru. Kami apresiasi sekali MGBK Kota Bontang ini bisa mengadakan kegiatan seminar nasional yang bisa menghadirkan seluruh guru-guru BK, SMP, dan MTS. Yang kedua,
guru mengajar dan kreatif. Mungkin banyak guru juga yang sudah mengajar dan kreatif, tetapi Pak Menteri minta ini lebih gurunya itu bisa menjadi coach atau mentor bagi guru yang lain. Jadi untuk tujuannya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekarang itu zamannya kolaborasi, sehingga Bapak Ibu guru silakan saling berbagi kepada teman. Bapak Ibu guru bisa saling belajar dengan teman. Kalau ada teman kesulitan, saling membantu. Itu permintaannya Pak Menteri begitu. Kemudian guru kan biasanya mengembangkan diri secara aktif. Nah, di sini hal lebihnya yang diminta oleh Pak Menteri adalah guru agar bisa menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Ini Bapak Ibu, ini hal-hal yang mungkin bisa kita tingkatkan secara bersama-sama, tinggal individunya saja nanti. Kalau prosesnya ini Pak Ibu, mungkin dari rekrutmen, kemudian ada pendidikan selama, kalau yang angkatan 345 insya Allah ada cuma 6 bulan, tidak 9 bulan seperti kami, tapi cuma 6 bulan. Cuma JP-nya lebih besar sedikit, lebih banyak sedikit. Kalau tidak salah 310 JP dalam 6 bulan itu sudah selesai. Nanti bisa ada tim tumbuh generasi baru pemimpin-pemimpin pendidikan yang akan menempati di lembaga strategis seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur, bahkan sekarang juga asesor juga dari guru program guru penggerak. Dari asesor Ban PT itu juga dari guru penggerak juga. Jadi sudah sekarang semuanya berfokus ke sini kalau mau pengembangan karir mandiri. Diklat kepala sekolah CKS itu tahun ini besar-besaran Bapak Ibu dan sudah ditutup untuk tahun ini sehingga LPMP itu sekarang dimintai bantuan dari P4TK untuk menjadi penyelenggara. Kalau yang dulu kan LP2KS dari di Solo atau di P4TK, tetapi sekarang karena berlimpah karena tahun terakhir sehingga LPMP di provinsi itu untuk menjadi penyelenggara. Berikutnya ini kayaknya intinya semuanya itu berpusat pada murid. Jadi kegiatan apapun yang ada di guru penggerak ini utamanya nanti bisa mengembangkan murid secara optimal. Ini kan cocok sekali dengan guru BK. Jadi kita diwadahi juga di sini. Misalkan guru mandiri, setelah mengikuti guru penggerak, guru diharapkan dalam mengembangkan diri, guru lain bisa berefleksi, berkolaborasi secara mandiri. Berpihak pada murid itu mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, relevan dengan komunitas belajar sekitar. Oke, ini kayaknya ini yang penting-penting saja. Nah, ini Pak Ibu, di kegiatan guru penggerak itu 70% itu kita belajar di tempat kerja, belajar dengan komunitas, dengan rekan sejawat, dengan siswa juga. 20%-nya itu belajar dengan guru lain, 10%-nya itu dengan pengajar praktek atau dengan fasilitator. Jadi tetap kita tidak meninggalkan sekolah, tetap kita berkegiatan untuk mengajar atau membimbing anak-anak di sekolah. Nah, baru 10%-nya itu kita yang keluar mengadakan kegiatan lokakarya, pada pendampingan, itu hanya 10%. Ya, jadi tidak meninggalkan sekolah. Nah, modul yang dipelajari itu ada 3 paket modul, Pak Ibu. Yang pertama ini paradigma dan visi guru penggerak. 2, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Nah, 3 ini akan dipecah-pecah menjadi submodul, ada 10 submodul. Jadi di paradigma dan visi guru penggerak ini dibagi ada 4 lagi. Kemudian di praktek pembelajaran yang berpihak pada murid ini ada 3 modul. Kemudian pemimpin pembelajaran yang dalam pengelolaan sekolah ini ada 3 modul. Sehingga totalnya ada 10 modul. Jadi yang kita bahas di program guru penggerak bukan esensi dia tiap mapel atau kontennya. Misalkan matematika belajar integral, misalkan IPA belajar ini tumbuhan vegetatif, generatif, tidak. Tetapi materi-materi umum yang akan disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang ada di sekolah, mengatasi masalah-masalah di sekolah, juga
ini berimplikasi untuk pengembangan murid di sekolah, mulai dari visi misinya ditata sampai memang kita akan diciptakan untuk menjadi pemimpin sekolah di masa depan. Ini tentang pembagian modul-modulnya, saya kira tidak akan kita sampaikan. Nanti kita share saja materinya. Terus ini materi tiap modul ada Pak Ibu. Ada juga materi tentang yang pertama tentang visi misi guru penggerak modul 1. Itu filosofi KHD Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada murid. Kalau kita kan berpusat pada murid. Kalau KHD itu menghamba pada murid. Dan seterusnya nanti ada. Terus kita kan pakai konseling tekniknya. Kalau di sini pakai coaching. Nanti apa bedanya konseling dan coaching? Kalau konseling itu yang kita gunakan itu adalah suatu kegiatan tatap muka secara langsung itu menggunakan teknik-teknik konseling di mana digali permasalahan-permasalahan siswa, akar masalahnya siswa di alam bawah sadarnya di masa lalunya, kemudian yang berpengaruh dengan keadaan sekarang. Kalau coaching adalah lebih mengoptimalkan keadaan sekarang ke masa depan. Itu kalau coaching. Jadi bedanya di sini nanti. Menarik di sini Pak Ibu. Terus ini di kegiatan setiap modulnya itu menggunakan alur namanya Merdeka, R-nya double sini. Mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Dan di setiap modul, setiap CGP itu diminta aksi nyata. Hasil programnya di setiap modul itu apa? Jadi ada satu modul diterapkan, kemudian aksi nyatanya di sekolah itu apa. Jadi biar nampak di sini. Ini paketnya untuk yang angkatan ini ada 310 JP. Nah, strateginya itu begini Pak Ibu. Ada pembelajaran daring, ada lokakarya, ada pendampingan. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara online oleh instruktur dan fasilitator. Kalau instruktur adalah materi yang dari pusat, yang buku dari sekolah atau yang oleh tim pengembangnya itu dianggap sebagai sekolah yang itu diminta untuk memberikan materi. Kadang seperti itu. Dan setiap 10 modul berarti ada 10 narasumber yang berbeda-beda juga dari instruktur. Nah, kemudian lokakarya itu adalah kegiatan lokakarya yang kita praktek selama di satu modul itu kita praktekkan di hotel, berarti pertemuan. Nah, fokusnya melatih keterampilan dan merefleksikan pengalaman secara bersama-sama. Jadi ada calon guru penggeraknya kumpul, pengajar prakteknya kumpul di satu hotel selama 1 hari. Kemudian ada di Lokakarya 7 itu ada yang nginep. Di Lokakarya ke-7 itu kita ada namanya panen raya. Panen raya itu hasil dari kegiatan selama Lokakarya ke-0 atau pendampingan ke-0 itu dipamerkan di membuat stand-stand. Ada kelas pameran, ada kelas berbagi. Di situ akan dihadiri oleh Pak Menteri, Pak Irjen, kemudian ada Bupati Wali Kota, ada Kepala Dinas, ada komunitas-komunitas yang mendukung program kita, misalnya komunitas pertanian, komunitas alumni, komunitas peduli sosial, dan lain-lain itu mereka diundang di situ untuk melihat dan mendukung program kita di Lokakarya yang ke-7. Terus kalau kegiatan pendampingan itu adalah kegiatan, jadi guru pengajar praktek itu datang ke sekolah-sekolah yang ada CGP-nya seminggu sebelum Lokakarya. Jadi ke CGP 1 kita hadir ke situ, akan menanyai perkembangannya apa selama 1 bulan ini, kemudian ada permasalahan apa, programnya bagaimana. Kita yang pengajar praktek ini yang turun ke lapangan, memantau, mendampingi. Kami sebagai rekannya, rekan guru penggerak ini. Ini strateginya ada daring, kemudian perannya ada instruktur, ada fasilitator, ada pengajar praktek. Nah, kami yang pengajar praktek. Kalau CGP ini yang belajar
atau yang aktif belajarnya di sini. Ini enggak usah kayaknya. Lokakarya seperti kami sampaikan tadi. Ini alurnya mulai dari pengumuman kelulusan, seleksi tahap 2. Untuk pengumuman sekarang itu di angkatan 5 itu membludak menjadi 13 kali lipat dari pendaftaran yang di angkatan sebelumnya. Nggak tahu ini karena memang diwajibkan atau animonya sudah memang ke situ semua, sehingga ini seleksinya dari tim itu akan lebih ketat juga nanti karena pesertanya lebih banyak. Bapak Ibu nanti semua akan dihabiskan melalui programnya Pak Menteri ini, mulai dari angkatan 1, angkatan 2 ini akan habis sampai tahun 2024. Programnya begitu. Sehingga monggo Bapak Ibu guru BK ikut di tahun ini, tahun depan angkatan berikutnya, angkatan selanjutnya yang ada di Kota Panjenengan kita ikuti. Karena apa? Suatu ketika nanti kita akan ikut juga di angkatan-angkatan berikutnya. Mumpung di awal-awal ini silakan, ini masih fresh, kita ikuti, kita lebih awal atau lebih dahulu. Mulai pendaftarannya ini mulai dari registrasi, ngisi kurikulum vitae, ngisi IC yang di situ ada 2.500 kata, ada yang 750 kata, diketik. Kami tipsnya supaya lolos itu Pak Ibu, dalam menjawab ini harapannya panjenengan itu jangan menampilkan ke ini keakuannya. Jadi saya lo pinter ini, saya pinter, dan jangan. Tetapi dalam mengambil keputusan atau mengisi ini kita kolaborasi dengan teman guru yang lain, konsultasi dengan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Sehingga bukan kita yang memutuskan. Yang kedua, dalam menjawab ini utamanya nanti tujuannya adalah berpusat pada siswa. Jadi tentang perkembangannya siswa. Jadi bukan untuk semata-mata pengembangan diri, optimalisasi guru-nya saja, tetapi adalah fokusnya adalah perubahan siswa, tingkah laku siswa yang menjadi lebih baik. Kemudian jangan copy paste dari pendapat orang lain atau dari buku, karena ada sistem plagiasi. Nanti ada sistem yang akan ini bukan dengan hanya tapi dari orang lain. Kemudian tahap lagi simulasi mengajar harus selesai mulai dari persepsi sampai refleksi, kegiatan inti sampai penutup. Kemudian setelah lolos kita juga wawancara 1 jam oleh asesor. Kemudian kita kalau lolos lagi ikuti diklat, sehingga di sini ribuan, belasan ribu, kemudian menjadi ribuan, terakhir tinggal ratusan atau puluhan yang ada di diklat ini. Itu Pak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ini kalau di Kota Bontang itu ada di angkatan 3. Terima kasih Bapak Ibu sudah ada yang ikut tadi, yang lolos selamat kami ucapkan 3 orang dari guru BK. Untuk PP-nya kami sudah mendapat ini Bapak Ibu yang di Kota Bontang. Nah, ini yang akan mendampingi panjenengan guru penggerak yang ada di Kota Bontang. Untuk informasi lebih lanjut, jangan bisa cek di ini sekolah penggerak. Ini saya kopikan nanti di chat ya Pak Ibu ya. Ini informasi-informasi portalnya guru penggerak ada di sini semua. Itu untuk kegiatan kami ini. Ini mulai dari seleksi, kami harus mengajar selama 10 menit, kemudian kita pakai presentasi, pakai pohon karir, pohon jabat yang real kita lakukan. Terus ini yang kegiatan di hotel, CGP-nya presentasi, menempel-nempel post-it, di kertas pano, kemudian ada ice breaking, ada materi yang ini menarik, senang. Kalau di hotel itu senang. Terus kita foto bersama, 1 JGP, 1 narasumber, beliau orang-orang hebat, guru prestasi. Kalau kegiatan Zoom ya seperti ini, kegiatannya virtual seperti ini. Begitu Pak Ibu, terima kasih. Kami hanya sharing-sharing saja. Untuk selanjutnya nanti bisa disambungkan oleh Ibu Fifty Imroatus. Ini tentang konsep atau kebijakan yang terbaru yang 6 bulan. Begitu, selanjutnya kami kembalikan ke Bu Mufida apa langsung ke Bu Fifty? Monggo Bu Mufida.
Ya, terima kasih, luar biasa sekali sharingnya Pak Eko. Saya jadi seperti dejavu gitu. Wah, ini awal-awal juga saya pernah mengalami ini, menulis esai yang mungkin agak-agak membuat pusing di awal-awal, tapi begitu ternyata sudah lulus ya kita jalani. Alhamdulillah banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Ini masih ada satu pembicara ya Pak untuk sharing Oh atau iya, seperti apa? Oh, gitu. langsung sharing ke implementasinya saja. Ini ada Bu 50 yang langsung ke prakteknya. Kalau di BK itu seperti apa? Beliau kan Oke. langsung mengalami. Oke, silakan Bu Vivi mungkin bisa sharing dulu terlebih dahulu untuk memberikan gambaran kepada teman-teman. Baik Ibu, terima kasih Pak Eko juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum. Ya, izinkan saya langsung share screen untuk menceritakan untuk sharing berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan selaku calon guru penggerak yang kita implementasikan di bimbingan dan konseling. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fifty Imratul Rashidah. Saya lahir 40 tahun silam. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu untuk share screen saya? Sudah ya? Ya, sudah Ibu, ya. Ya, ini biodata singkat saya. Kebetulan juga saat saya menempuh program pendidikan guru penggerak, kemudian diutus sekolah untuk mewakili guru prestasi dan ya alhamdulillah juga lolos sehingga bisa mendapat 2 predikat pada tahun ini. Mudah-mudahan nanti mendapat predikat guru penggerak pada tahun ini. Langsung saja, tadi kita nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Eko, bahwasanya filosofi yang diangkat adalah dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, seperti yang bisa Bapak Ibu saksikan kali ini. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya pendidikan itu bersifat luas untuk memunculkan sebuah budaya. Nah, ini tujuan pendidikannya seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menjalankan bahkan setidaknya. Itulah peran kita sebagai pendidik untuk menuntun hubungan hidupnya sesuai dengan kodrat biar agak cepat. Nah, tujuannya apa? Ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah disampaikan Pak Eko juga. Nah, dari situ saya selaku CGP kebetulan sendirian di sekolah kami, dari beberapa yang ikut seleksi tidak lolos. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar di pendidikan guru penggerak. Ini disuruh membuat sebuah program bersama dengan kepala sekolah. Program itu nanti diimplementasikan di sekolah kita sendiri-sendiri. Jadi kita menjadi agen transformasi pendidikan itu diawali dari sekolah kita. Berangkat dari apa program tersebut? Dari visi dan misi sekolah kita. Kita ambil visi dan misi sekolah kita kan luas. Nah, itu diambil salah satu fokus saja. Nah, karena saya dari guru BK yang waktu itu juga mempelopori sekolah ramah anak, akhirnya ya program itu yang saya ambil kemudian saya konsentrasikan untuk lebih ditekankan lagi. Karena kita memang berorientasi pada anak. Nah, berbekal dengan aset yang dimiliki, ini juga materi yang ada di modul, akhirnya terciptalah program tersebut. Kita lihat di sekolah kita itu manusianya bagaimana. Aset yang terbesar di sekolah kita itu adalah murid kita. Kemudian pendidik-pendidiknya bagaimana. Lingkungan sosialnya bagaimana, lingkungan alamnya, supportnya bagaimana, fisik, finansial, politik, serta budaya. Akhirnya muncullah, ini program saya, mungkin salah satu dari sekian ribu CGP, kami beri nama Sambal Teri. Ini yang ngasih nama kepala sekolah saya, kemudian saya mixkan. Apa artinya? Ini kami ingin menciptakan sebuah lingkungan, baik itu dari murid maupun dari kami para pendidik, untuk santun, ayem, mandiri, berakhlak mulia, religius, kritis, bergotong royong, dan inspiratif. Ini kami ambil dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini langkah awal yang kami lakukan adalah kami membuat komunitas praktisi di sekolah kami. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri.
ketika saya mampu menjadi Gupres di Kabupaten Malang, itu bukan karena saya yang hebat, tapi karena orang-orang di sekitar saya yang hebat. Apalah artinya saya kalau saya bekerja sendiri. Seperti itu. Nah, ketika pandemi kemarin, ya bentuk dari komunitas praktisi yang kita lakukan, bisa kita sharing dengan melalui video conference, kemudian komunitas praktisi lintas dari luar sekolah, seperti ini berdiskusi dengan guru mata pelajaran. Ya, selanjutnya implementasinya dari sambal teri itu berikutnya adalah dalam pembelajaran yang kita lakukan, dalam layanan ya. Kalau kita kan layanan, dalam layanan yang kita lakukan. Ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini bentuknya ada 3. Ini contohnya gambarnya. Nah ini Bapak Ibu, pengertiannya adalah seperti ini, serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Selama ini kita mungkin melakukan layanan klasikal, mungkin masih ada yang konvensional ya, yang penting anak-anak diam, senang, pembelajaran kegiatan berjalan dengan lancar, itu saja. Kita kadang jarang mengabaikan apa sih sebetulnya kebutuhan dari murid itu. Kemudian ciri karakteristiknya seperti yang Bapak Ibu saksikan, itu mungkin bisa dibaca sendiri ya. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Nah, ini contohnya saya ambil diferensiasi proses. Seperti ini. Nah, nanti mungkin di sesi tanya jawab aja, mungkin kalau yang berminat. Diferensiasi itu ada 3 bentuknya, dari diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi tidak hanya prosesnya yang kita berdiferensiasi, memperlakukan anak sesuai dengan karakteristiknya dia, tapi juga bisa produknya, agar anak itu senang melakukan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah menciptakan kepemimpinan pada murid. Jadi pemimpin pembelajaran itu tidak hanya kami dari CGP yang dididik. Waktu awal saya mengikuti itu saya tertarik, ini maksudnya apa ya? Menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian murid menjadi pemimpin pembelajaran. Kayak apa sih kalau muridnya jadi pemimpin pembelajaran? Oh, ternyata memang berorientasi pada murid, melibatkan murid. Ketika murid saya ingat waktu ini ya, apa namanya, kemampuan tinggi belajar yang terserap adalah ketika kita mampu lakukan, itu daya ingatnya 90%. Ketika anak-anak, konselor, teman sebaya, mereka membuat sendiri program mereka menjalankan dan mereka mengevaluasi sendiri. Kita hanya mendampingi. Kan sebelumnya kita ada konselor teman sebaya, saya yang membentuk jadwalnya, saya yang mengatur begini-begini. Nah, setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya lebih ini tersadar, oh ternyata apa yang saya lakukan kurang tepat. Itu orientasinya pada saya, menurut saya sudah bagus, ternyata anak-anak nggak nyaman. Nah, supaya nyaman, apa sih mau kalian? Satgas Ramah Anak apa tugasnya? Seperti itu, mereka bikin jadwal sendiri, bikin program sendiri, kita yang mengarahkan. Kemudian pembelajaran sosial emosional, ini Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan ya, kita selaku konselor kan sering melakukan ice breaking, kayak gitu. Nah ini dimantapkan lagi di pembelajaran emosional yang bentuknya bisa secara protokol setiap pagi, bisa terintegrasi di mata pelajaran, maupun secara insidental. Ini salah satu contoh coaching tadi yang ada beda kan antara konseling dengan coaching. Nah ini kita imbaskan kepada anak-anak. Dan ini kita ada bekerja sama dengan orang tua karena pendidikan yang paling utama itu kan dan pertama itu kan dari keluarga. Ketika kita mampu mendidik dengan baik di sekolah, kalau tidak disupport oleh orang tua maka juga kurang maksimal hasilnya. Itu. Jadi kita tekankan betul bahwasanya mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena bapak ibunya anak-anak ya orang tua seusia kami ini kan generasinya generasi beda, sedangkan anak-anak sekarang di generasi yang berbeda pula, otomatis apa yang mereka lakukan kebiasaan-kebiasaannya juga berbeda. Nah dari yang saya tampilkan tadi dapat diperoleh kesimpulan seperti ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu anukan sendiri ya. Ini sama dengan yang disampaikan Pak Eko tadi. Materi dari pendidikan guru penggerak sangat mendukung implementasi dari kita sebagai guru BK di lapangan. Analisa kebutuhan peserta didik yang kita lakukan di awal
ini bisa disesuaikan dengan instrumen pemetaan kebutuhan murid karena kebutuhannya memang pembelajarannya nanti berorientasi pada murid. RPL yang dapat dikembangkan sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan murid bisa berdasarkan dari kesiapan belajarnya, minatnya, profilnya, atau gaya belajarnya. RPL juga dapat ditambahkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi di mata pelajaran kita, di layanan klasikal kita. Penilaian dapat disesuaikan, tidak hanya penilaian jangka pendek, jangka panjang, tapi juga bisa berdasarkan konten, proses, dan produknya. Untuk teknik tadi yang perbedaannya, teknik konseling itu berorientasi pada apa sebetulnya penyebab dari permasalahan yang terjadi pada siswa yang dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Untuk coaching ini lebih berorientasi pada kita punya aset apa, kita punya kekuatan apa untuk melihat masa depan, untuk bangkit dan untuk lebih berkembang. Saya rasa itu berbagi saya. Mungkin nanti kita lebih banyak didiskusi saja, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali ya Bu Vivi atas pemaparan, demikian juga tadi pemaparan dari Pak Eko. Tapi sebelum kita sharing, ada satu pertanyaan nih untuk Pak Eko mungkin nih. Pak Eko, ada pertanyaan via chat dari Bapak Arif Hidayat. Ini pertanyaannya, apa nilai lebih yang didapatkan honorer ketika mengikuti dan lulus CGP? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Eko. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk program guru penggerak ini tidak hanya untuk program untuk ASN atau P3K saja, tetapi ini bisa untuk honorer, jadi GTT. Terus kemudian programnya itu juga lintas jenjang, jadi ada KB, TK, PAUD, SD, SMP, SMK, jadi tidak hanya di teman-teman SMP. Nah, apa yang didapat? Yang pertama juga satu, yang tentunya adalah pengalaman, ilmu, tambahan informasi, terus ada teknik-teknik. Jadi secara ilmunya kita dipelajari cara membuat video, enggak bisa video, pakai konten-konten e-learning, pakai Jamboard, Mentimeter, macam aplikasi yang digunakan untuk online. Kemudian secara ilmu pengalamannya banyak yang bisa diterapkan di sekolah. Kalau secara kebijakan, jadi memang tidak ada secara khusus sementara ini. Kalau guru honorer nanti apa langsung diangkat menjadi PNS itu belum ada dari Pak Menteri. Cuma ada jawaban kemarin ketika ada kegiatan Pak Menteri komunikasi dengan CGP. Salah satunya CGP-nya itu adalah honorer. Ternyata akan ditempatkan di posisi strategis yang ada di sekolah atau di lembaga daerah. Nah, jawabannya Pak Menteri begitu sementara. Kalau yang lain ya kita bisa temannya banyak, ilmunya kan di setiap CGP itu ada mempunyai program unggulan. Program unggulan itu mesti diseringkan, dikolaborasikan dengan teman yang lain. Sehingga kita banyak program unggulan atau best practice dari teman-teman yang lain yang bisa kita bawa atau dipraktekkan di rumah. Sehingga banyak kemarin yang dari guru penggerak ini lolos menjadi guru prestasi, kepala sekolah prestasi, terus mengikuti apresiasi guru di Hari Guru Nasional 2021. Jadi program-programnya itu bisa diangkat untuk menjadi karya ilmiah, menjadi buku, menjadi ontologi, dan lain-lain. Kan apa? Kan teman-teman itu mengetiknya itu ada lembar refleksi, jurnal refleksi misalkan ya, ada 24 refleksi. Mulai dari minggu ke-1, minggu ke-2. Nah itu bisa jadi buku kalau di print. Kan filenya juga sudah ada. Contoh kecilnya seperti itu. Begitu dan masih banyak lagi kalau kami sebutkan nanti. Itu Ibu. Jadi banyak sekali nilai-nilai lebih yang didapat oleh honorer. Luar biasa sekali ternyata program guru penggerak ini. Terima kasih Pak Eko. Mungkin sekedar informasi ini buat teman-teman yang ada di Bontang khususnya ya, karena dapat informasinya di Bontang bahwa angkatan
3. Mohon maaf, ini sekarang kan angkatan ketiga ya. Akan dibuka lagi atau Bontang akan menjadi titik sasar guru penggerak itu di bulan Oktober tahun 2022. Nah, jadi mungkin bisa dipersiapkan gitu. Nah, Ya. apa namanya, dan luar biasa sekali, kami sendiri nih sebagai calon guru penggerak itu merasakan manfaat yang luar biasa, dan alhamdulillahnya nih karena kebetulan saya sharing juga ya Pak Eko, di sekolah kami ini ada 5 calon guru penggerak. Jadi luar biasa untuk membangun kolaborasi itu menjadi lebih mudah. Nah, harapannya mungkin di sini menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk mengikuti program ini, karena saya yakin program ini nggak ada ruginya. Untungnya yang banyak. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, boleh mengetikkan di kolom chat atau silakan raise hand. Ini ada izin bertanya dari BK SMP 1 Bontang ya, saya bacakan. Izin bertanya Ibu, persyaratan dan cara mendaftarnya bagaimana ya? Nah, ini mungkin bisa disampaikan lebih lanjut. Nah, ini sudah ada yang mulai tertarik nih Pak untuk kemudian mendaftar jadi calon guru penggerak luar biasa. Oke, saya share screen lagi, Ibu, izin. Kriteria untuk menjadi calon guru penggerak ini ada di portalnya guru penggerak juga. Jadi satu sedang tidak mengikuti CPNS atau PPG, karena nanti kalau ikut PPG ini suruh memilih salah satu. Jadi sehingga teman-teman itu kalau ada prajab, diklat prajab itu lebih ke prajab dulu. Jadi untuk kegiatan guru penggeraknya bisa di angkatan berikutnya. Nah, pilihannya seperti itu kalau teman-teman yang sudah berjalan ini. Kalau mau ikut guru penggerak, nanti diklat prajabnya ikut tahun depan ya monggo. Itu pilihan-pilihan juga. Kemudian PNS dan maupun non PNS baik dari sekolah negeri maupun swasta memiliki data sudah masuk di Dapodik minimal itu kami kalau kalau angkatan 1-2 tidak ada batasan, jadi 1 tahun 2 tahun masih dari pemerintah lebih selektif dibatasi minimal 5 tahun, tapi maksimalnya 58 tahun. Jadi kurang 2 tahun itu enggak ikut secara sistem enggak bisa masuk. Minimal S1. Sehingga kalau diploma D2, D3 itu agar diselesaikan dulu. Kemudian ini sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Kalau di calon guru penggerak, tapi kalau di pengajar praktek kurang 2 tahun masih aman, masih boleh. Terus memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak, program guru penggerak akan dituju untuk guru TK, SD, SMP, SMK, SLB juga sekarang. Nah, kalau seleksi nanti kriteria seleksinya itu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki kemampuan berfokus pada tujuan. Ini trik-triknya kalau supaya bisa lolos dilengkapi yang ini. Jadi dalam menjawab itu nanti utamanya adalah untuk kepentingan murid. Ini saya kira ini aja yang untuk kriteria menjadi calon guru penggerak tidak sulit, ya dengan tinggal mengisi kurikulum vitae-nya, kemudian mengisi IC, terus ada simulasi mengajar. Jadi simulasi mengajar ini jangan praktek mengajar selama 10 menit harus selesai. Jadi ada yang pre-memori. Misalkan saya membagikan instrumen AUM misalkan, itu terus pre-memori langsung diambil dievaluasi gitu. Jadi tidak harus selesai gitu. Terus kemudian jangan coba latihan kalau di simulasi mengajar ini supaya apa? Supaya ngepaskan materinya itu sampai 10 menit. Sehingga kami 5 kali percobaan. Jadi ngomong sendiri, di kamar ngomong sendiri, itu sampai 5 kali. Kemudian wawancara, itu adalah hal yang kita tulis di IC, itu ditanyakan oleh asesor. Asesornya ada 2. Jadi wawancara secara online, nanti dihubungi melalui webnya di situ, selain melalui SMS atau WA. Di linknya kita juga ada jamnya, kita standby terus 15 menit sebelum jadwal wawancara. Yang ditanyakan adalah jawaban-jawaban IC-nya ini. Nah, sehingga jangan kalau mengisi nanti di IC
itu di copy di Word atau diingat-ingat lah, supaya apa? Supaya nanti ketika di wawancara ini sama jawabannya. Karena beliau ini akan membaca isi kita dulu, kemudian akan menanyakan realnya yang ada di panjenengan. Itu saya kira mudah-mudahan bisa menjawab. Monggo Oke, Bu Mida. terima kasih Pak Eko, luar biasa sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi satu dari ini Bapak atau Ibu ya, Wahyu, Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Paringin. Nah, izin bertanya Bapak. Izin bertanya Bapak dan Ibu, saya mengikuti guru penggerak tahap 4 dan sudah sampai pada tahap praktik mengajar. Pada saat wawancara, saya tidak bisa mengikuti karena ada suatu dan lain hal, sehingga saya mengundurkan diri. Apakah kalau saya mengikuti di tahap selanjutnya, jika ada kuota di daerah beliau, begitu, bisakah melanjutkan kegiatan tahap sebelumnya saja atau harus diulang dari awal? Nah, pertanyaannya. Dari Ibu Wahyu di SMP Negeri 1 Paringin. Oke. Untuk Ibu Wahyu, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini kasuistik ya Pak Ibu. Sudah mengikuti program guru penggerak di tahap-tahapnya, tetapi karena suatu hal, karena di wawancara tidak diikuti sehingga di angkatan itu dianggap tidak lolos. Nah, teman-teman yang tidak lolos di angkatan itu kemarin, ini by system Pak Ibu ya, itu muncul lagi namanya diundang untuk menjadi atau peserta di angkatan berikutnya yang ada di kotanya. Sehingga diundang, tetapi tahapnya mulai dari awal lagi. Jadi tidak meneruskan. Jadi ya kita ikutilah prosedurnya lagi, mengisi lagi. Tetapi teman-teman yang kemarin tidak lolos itu diprioritaskan lagi untuk di angkatan berikutnya. Begitu pengalaman di kabupaten kami, Bu. Oke, jadi luar biasa sekali. Tidak usah putus asa karena akan selalu terbuka peluang. Karena misalnya tadi seperti kasus yang terjadi pada Bu Wahyu karena suatu dan lain hal, akhirnya kemudian harus berhenti. Jadi tidak usah putus asa, akan diundang lagi begitu ya, by system. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, tidak apa-apa ya Pak ya. Monggo. Ada yang mau bertanya? Kemudian opini atau langsung di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya deh yang bertanya, boleh. Ke Ibu Fifty. Ya. Bu Fifty, saya tadi tertarik sekali dengan komunitas sambal teri ya tadi yang namanya. Nah itu kemudian kemudian memperhatikan dan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP di sekolah Ibu, meskipun tadi saya sendiri aja tuh, tapi bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat. Kira-kira apa sih tipsnya supaya rekan-rekan sejawat ini lebih tertarik, kemudian besok kalau ada kesempatan lagi semuanya mau mendaftar jadi guru penggerak. Terima kasih Bu Vivi. Iya Ibu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya juga menarik karena Ibu juga sekarang sudah sedang menempuh ya Bu ya. Iya, jadi kan ada tantangan sendiri gitu. Nama program yang kami buat itu Sambal Teri. Nah, untuk mewujudkan program tersebut saya kan tidak bisa sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan. Akhirnya kan saya membuat komunitas praktisi. Tipsnya agar kita mendapat menjadi sebuah komunitas praktisi yang bisa berkolaborasi dengan baik itu, kita ngajak teman yang support aja dulu. Karena satu sekolah itu pastilah tidak semuanya cocok dengan kita. Pasti ada yang suka atau ada yang tidak, itu sudah biasa. Nah, yang kita ajak di komunitas praktisi, satu saja dulu. Misalnya di ruang BK ada satu orang, nah yaitu yang kita ajak. Karena yang nyambung dengan pembelajaran BK ya orang BK sendiri. Tuh, misalnya di saya kan ada 3 orang. Nah, ini satu dulu saya ajak. Jadi saya mengimplementasikan di kelas 9, dianya di kelas 7. Seperti itu. Kemudian mulai kita ambil lagi salah satu dari guru mata pelajaran yang itu cocok dengan kita, yang sejalan dengan kita. Kemudian berjalan lagi, nanti ditambah lagi. Kan dia bisa bercerita, oh ini loh saya ikut ini diajak meet itu gini kayak gini, ternyata pembelajaran seperti ini. Dia cerita ke temannya. Temannya tertarik. Oh iya saya ikut kayak gitu Ibu. Jadi tipsnya kita ambil
orang terdekat kita saja. Nggak usah banyak-banyak, satu aja itu sudah bagus, Ibu. Satu nanti bisa bertambah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fifty. Mungkin karena waktu juga ya yang membatasi, di sini sudah pukul 9.01. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko dan Bu Fifty atas sharing yang luar biasa yang sudah memberikan motivasi kepada kita untuk mengikuti program guru penggerak yang katanya tadi Pak Eko itu nggak ada ruginya, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kemudian kita bisa bagi. Selanjutnya saya kembalikan ke MC, mohon maaf atas segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mufidah atas moderatornya hari ini. Demikian Bapak Ibu materi pertama yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko Yudi Susilo SPD dan juga Ibu Fifty Imro'atul Roshidah mengenai program guru penggerak. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya Bapak Ibu kepada kita guru bimbingan dan konseling untuk mengikuti program guru penggerak tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingatkan dulu untuk mengisi link daftar hadir yang akan dikirim di kolom chat ya Bapak Ibu. Sebentar, ini saya kirimkan. Ya. Sudah saya kirimkan di kolom chat. Boleh silakan diisi karena nanti sertifikatnya akan dikirim ke email masing-masing ya Bapak Ibu. Ya, sebelum masuk ke materi kedua, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Karena tadi pagi belum sempat foto, boleh diaktifkan kameranya. Sekaligus sama Bapak Pak Eko dan Bu Fifty juga. Ya. Sudah siap Bapak Ibu? Ini ada sekitar 3 slide ya Bapak Ibu. Pertama, senyum ya Bapak Ibu, semangat. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Yang belum dinyalakan kameranya boleh silakan nyalakan ya Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Ya. Slide yang ketiga. Ya. Senyum 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hendro Purnomo SPD dengan materi strategi bimbingan konseling menghadapi PTMT yang akan dimoderatori oleh Bapak Heri Siswoko SPD. Halo, Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, sudah siap ya Pak? Saya serahkan ke Bapak. Ya, dipersilakan Pak Heri. Salam hormat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Perkenankan saya Heri Siswoko, guru bimbingan konseling SMP Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur, untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini di momen-momen terakhir di ujung kita. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga, hari terakhir Bapak Ibu ya. Senyumnya indah-indah semua Bapak Ibu. Saya melihat daftar keikutpesertaan kita, wow luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ada yang dari Sumatera, Riau, Aceh, Maluku, NTT. Wah berarti yang benar-benar nasional dan teman-teman itu semangatnya luar biasa sekali. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang strategi guru bimbingan konseling dalam menghadapi PTMT. Nah, seberapa penting sih materi ini? Kayaknya penting banget Bapak ya, nggak kayaknya lagi ya, sangat penting sekali mengingat di kondisi lapangan itu tidak semua guru BK mendapatkan jam di dalam kelas. Apalagi kalau kita mau PTMT itu waktunya sangat terbatas sekali kan Bapak Ibu. Ada yang cuma 3 jam saja, ada yang sudah masuk ke tahap 4 jam dan sebagainya. Nah, terus
pemateri kita hari ini itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Beliau juga karena seorang admin, anggota sekretaris admin, terus beliau juga seorang guru BK yang handal di sekolahnya. Jadi sangat kompeten sekali untuk menyampaikan materi kali ini. Lalu, apa sih yang akan kita dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Tentu dong, strategi kita sebagai guru BK untuk menghadapi PTM terbatas. Nah, untuk itu mari kita sambut Bapak Rudi Hendro Purnomo. Bapak Rudi, Assalamualaikum. Salam. Pak Heri mohon izin, apa kedengaran suara saya? Alhamdulillah Pak, kedengaran banget Pak. Tapi agak merdu Bapak ya. Oh gitu. Iya Bapak, agak merdu. Oke, sebentar saya coba cek lagi. Nah, ini mulai jelas Bapak, mulai jelas banget. Oke, cek suara Pak Heri. Oke, sangat mantap Bapak. Jantan sekarang Bapak. Mantap banget. Oke. Oke, silakan Bapak Rudi Hendro Purnomo. Saya persilahkan Bapak, waktunya 1 jam. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, ada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu guru pada pagi hari ini. Salam kenal Bapak Ibu dari saya, Rudi Hendro Purnomo. Saya saat ini alhamdulillah diberikan ini Bapaknya keluarga ya? Oh, berarti berkaitan dengan sinyal ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kita sambil menunggu sejenak. Mungkin kita bisa nih sambil menunggu Bapaknya, kita sharing-sharing dulu Bapak Ibu ya. Saya penasaran banget misalnya ini sama tadi dengan Ibu Vivi, wah luar biasa banget Bapak Ibu ya. Beliau menjelaskan tentang guru ramah anak. Oh, saya juga lagi membuat penelitian tentang itu, tentang pendidikan ramah anak terhadap anak-anak kita yang ada di sekolah. Terus beliau tadi sambal teri, wah luar biasa, ternyata Ibu ini guru berprestasi di sekolahnya. Sebagai informasi aja Bapak Ibu, sekarang masih dibuka ya lomba-lomba apresiasi guru berprestasi yang penting sih Bapak Ibu. Silahkan sama-sama. Harapannya semoga kita guru BK ini bisa masuk ke kancah nasional dan guru BK akhirnya semuanya jadi wah top, marko top di sekolahnya masing-masing. Belum bergabung ya? Iya, sepertinya kendala sinyal Pak Heri. Oke. Saya pengen tahu dulu Bapak Ibu ya, dari Ibu Mariani. Ibu Mariani, bisa gak Bu sharing di sekolahnya apakah sudah PTM saat ini Ibu? Ya, Pak Heri. Ya, salam kenal Ibu. Bisa gak Bu sharing-sharing apakah sekolahnya sudah tatap muka atau bagaimana Ibu? Untuk sementara belum, Pak. Oh, belum. Masih menunggu surat dari dinas, kemarin baru di sekolah. Oke, Ibu Jadi dari kita sekolah mana Ibu? masih mengajar secara online. SMP Negeri 5 Bontang. SMP Negeri 5 Bontang. Kalau Bapak Zainuddin? Ya, kenapa Pak? Bagaimana Pak kalau PTM di sekolahnya Bapak, apakah sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana Bapak? Alhamdulillah Pak, udah berjalan, namun tetap masih dibatasi. Oh, sudah dibatasi. Bapak saya ini Pak di Teluk Pandan Pak, perantara Teluk Pandan sama apa namanya, Bontang Sangatta. Oh, perbatasan. Perbatasan, perantara Sangatta sama Bontang. Betul. 15 menit aja dari Bontang. Asik, 15 menit dong. Selanjutnya saya pengen tahu dari Bapak Wahyu, SMP 1 Paringin. Bapak Wahyu. Sharing dong Pak, bagaimana Bapak di sekolah Bapak, apakah sudah PTM Bapak? Kalau di sekolah saya masih PTM terbatas dan masih masa uji coba, hingga tidak semua siswa bisa masuk karena bergiliran gitu. Terus untuk BK-nya Bapak apakah dapat jam di kelas? Untuk beberapa tahun ini sudah tidak mendapat jam di kelas. Ya, sebelumnya memang dapat jam 1 jam.
Oh, berarti sekarang udah nggak dapat jam lagi Bapak ya? Ya, benar sekali. Wah, apalagi PTM begini. Terima kasih Bapak ya. Ibu Afifah Hasna, saya penasaran juga ini, pengen nyapa-nyapa guys. Guys. Ibu Bapak. Sambil berkenalan ya Pak Heri ya. Masih Monggo Ibu. kedengaran suara saya? Oh, alhamdulillah sudah hadir. Sudah masuk ini Pak. Oh iya, alhamdulillah. Monggo Mohon nanti kita maaf. lanjutkan lagi Ibu. Monggo Bapak. Iya, mohon maaf atas gangguannya tadi. Baik, saya lanjutkan. Saya kembali lagi. Saya masih perkenalkan diri dulu sebelum saya masuk ke berikutnya. Mohon izin, saya Rudi Hendo Purnomo. Terima kasih kepada panitia sudah memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman saya selama menjadi guru BK khususnya di SMA 8 tempat saya mengajar saat ini. Nah, baik Bapak Ibu, selain dari di mengajar sebagai guru BK, saya juga aktif di salah satu organisasi, yaitu di Asosiasi Bimbingan dan Konseling Provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk pada pagi hari ini saya terus terang mengingat jam terbang saya belum begitu tinggi, kemudian pengalaman pun barangkali lebih banyak Bapak Ibu, jadi kita mungkin lebih banyak sharing, lebih banyak bertukar pengalaman, bertukar pikiran mengenai kondisi bimbingan dan konseling pada saat pandemi saat ini. Nah, jadi karena sebentar lagi memang kegiatan PTM atau pembelajaran tatap muka itu akan segera dimulai. Namun untuk tingkat provinsi di Kalimantan Timur ini belum ada izin dari Bapak Gubernur untuk membuka ataupun menggelar PTM. Tapi tidak ada salahnya sekaligus momen yang luar biasa ini dari MGBK Bontang sudah kita start awal bahwa kita mempersiapkan diri sejak awal. Nah, jadi ini juga sebagai pembelajaran saya khususnya, dan juga nanti kiranya Bapak Ibu juga mau bertukar pengalaman dan juga bertukar ide dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita untuk siap menerima pembelajaran khususnya setelah dari masa pandemi ini. Baik, saya mungkin izin share terlebih dahulu. Monggo Bapak. Oke, silakan Bapak. Ya. Saya buka dulu. Apakah nampak Bapak Ibu? Nggak kelihatan, Pak. Masih belum, Bapak. Belum ya. Masih loading barangkali. Oh, Sudah sudah kelihatan, Bapak. Pak. Sudah masuk Pak. Silakan Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah memberikan sedikit untuk pengantar kepada Bapak Ibu dalam hal tema pada pagi hari ini, yaitu mengenai strategi BK dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, saya katakan lagi, ini belum bisa dilaksanakan dan juga masih secara online. Namun kalau untuk kota, khususnya ya di sini, di Kota Samarinda, itu sudah melaksanakan PTM secara terbatas. Jadi SD dan SMP itu sudah melaksanakan. Nah, jadi memang teman-teman dari rekan-rekan yang saya temui, kemudian ada beberapa orang tua juga menanyakan kepada saya di situ itu. Loh, bagaimana itu yang di SMA kok belum buka? Nah, itu dia Pak Bapak Ibu, karena memang kami adalah mengikuti arahan dari provinsi. Ketika provinsi nanti sudah siap, maka kami bisa juga membuka seperti di SD maupun yang di SMP, karena tetap bagaimanapun juga SMA SMK masih di bawah kewenangan dari
provinsi. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian baik, ini saya masih melanjutkan perkenalan saya. Nah, ini sedikit mengenai jati diri saya, yaitu atas nama saya Rudian Purnomo. Saya juga lahir di tahun 1981 pada tanggal 27 Desember di Kota Tarakan, yaitu di Kalimantan Utara. Nah, sekarang saya beralamat di Samarinda, khususnya di daerah Kelurahan Lobakung. Nah, kemudian organisasi yaitu sebagai saat ini menjabat, kebetulan dipercaya dari teman-teman, yaitu sebagai Sekretaris Umum APKIN Provinsi Kaltim. Nah, mudah-mudahan Bapak organisasi APKIN, karena memang bagaimanapun juga harapannya dari Bapak Ibu dan teman-teman bimbingan konseling, kita bisa berkontribusi untuk bimbingan konseling di daerahnya masing-masing. Nah, organisasi APKIN ini adalah organisasi profesi yang menaungi kita. Oke, baik. Dan saat ini juga untuk semacam tambahan bahwa saya juga membantu kepala sekolah itu di bidang kesiswaan. Ya, sama juga ujung-ujungnya saya juga membantu kepala sekolah mengurus siswa. Dari kalau di kami di SMA 8 ini jumlahnya sekitar 622 siswa. Nah, dan dibantu saya BK di sini ada tiga guru BK yang membantu saya. Nah, jadi saya kebetulan diinformasikan dari koordinator BK bahwa saya mengurusin anak-anak yang di kelas 12. Nah, jadi memang luar biasa, kompleks, apalagi siswa kelas 12 saat ini, pada bulan ini, November, Desember, ini sudah mulai banyak untuk kelas 12 yang akan memasuki persiapan ke perguruan tinggi. Nah, ini yang luar biasa tantangannya. Tapi alhamdulillah kita sebagai guru BK, kita enjoy saja dalam menjalaninya ini, karena bagaimanapun juga mereka menganggap bahwa orang tuanya yang kedua dari rumah, yaitu di sekolah. Nah, di sini kita bisa berperan kepada anak-anak. Nah, baik Bapak Ibu, saya langsung saja ya Bapak Ibu, sedikit saja mungkin pengantar, mungkin kita akan lebih banyak bercerita, saling bertukar mana sih bimbingan konseling yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Tentunya semua hal-hal itu tidak bisa kita samakan antara BK yang satu dengan yang lain, karena kondisi wilayah, kondisi budaya, dan juga karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Namun tetap kita ada pada garis benang merah, yaitu kita semua dalam lingkup bimbingan dan konseling. Baik Bapak Ibu, mungkin pengantar dulu ini yang akan saya sampaikan, bahwasanya bulan kemarin untuk PTM terbatas, Bapak Menteri itu sudah menginstruksikan bahwasanya pembelajaran tatap muka terbatas itu dimulai pada Juli yang kemarin. Karena memang kalau saya lihat dan saya perhatikan, ketika pelaksanaan PTM itu banyak sekali menimbulkan yang namanya pro dan kontra. Memang pembelajaran saat ini, waktu awal-awalnya ada yang merasa enjoy sekolah dari rumah atau online, adapun yang merasa tidak enjoy pelaksanaannya seperti itu. Dan kemudian, tapi kalau dari secara garis besar, itu lebih banyak yang kurang maksimal ketika pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Nah, karena memang keterbatasan, karena banyak sekali, sama di sini juga di tempat saya mengajar, bahwasanya satu anak dengan anak yang lain memiliki permasalahan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, ini juga saya mengambil dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G,
dari detik.com yang mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa orang tua mulai mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti proses belajar di sekolah. Tapi ada juga yang belum siap untuk mengizinkan anaknya belajar di sekolah. Karena memang kekhawatiran akan penularan virus corona ini masih besar. Contoh, satu sisi, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi mengatakan bahwa melalui Bapak Gubernur baru akan mengizinkan PTM untuk SMA, SMK itu apabila sudah melaksanakan vaksin sebesar antara 70 sampai 80% siswanya, barulah beliau berani untuk membuka PTM. Nah, karena apa? Memang tidak bisa kita tutup mata untuk hal pembelajaran, karena ketika satu sisi kita memang mengatakan bahwasanya semuanya itu aman, nanti prokes dan sebagainya. Tapi nyatanya nanti di lapangan, kekhawatiran dari Bapak Gubernur, kemudian dari Bapak Kadis juga, kita masih dinilai kurang untuk yang namanya pengawasan ataupun semacam kita selalu melihat secara terus-menerus anak-anak ini apakah mereka tetap menggunakan masker ataupun mereka bisa menjaga jarak dan lainnya. Nah, di situ kekhawatirannya dari pemerintah provinsi yang di Kaltim. Nah, mungkin ada juga nih yang dari Bapak Ibu yang di luar ataupun di luar provinsi. Nah, di sini saya mohon izin mungkin satu saja bisa bercerita ataupun berbagi pengalamannya. Bagaimana sih kondisi di daerahnya ketika persiapan ataupun akan dimulainya PTM itu, apakah ada banyak kendala atau bagaimana? Nah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang ingin bertukar pengalaman ataupun bercerita sedikit saja mengenai kondisi yang ada di daerahnya. Silakan Bapak Ibu yang mau, boleh. Ayo Bapak Ibu, saya tadi penasaran nih sama yang Bapak dari Maluku ya, ada Bapak Ron. Bapak ya. Bapak, oke. Ini ada Ibu Waude Nurlailah. Ibu Waude Nurlailah. Boleh, silahkan Bapak Ibu. Ibu, wah. Kita lanjut yang lain. Ibu dari tim BK Seman 1 apa nih, Sepong ya? Halo Ibu. Wih, pada nggak aktif juga. Oh, Itu ini ada yang iya, ada yang Ibu merequest. Vincentia. Baik, tapi saya mohon izin, saya tidak buka kamera, tidak masalah Pak, Oke, karena sinyal silakan, tempat saya Ibu. kurang bagus. Ya, terima kasih Pak. Ini saya hanya sekedar sharing. Kebetulan saya di SMP Negeri 1 Barongtongko, Kutai Barat. Nah, kebetulan di sini kami sudah PTM terbatas, Pak ya. Tapi untuk BK sendiri memang yang tadinya ketika kita sekolah seperti biasa itu, kami dari BK itu diberikan jam, 1 jam. Tapi ketika sekarang, di mana sekarang kami sudah melaksanakan PTM terbatas, ini justru dari BK sendiri kami tidak diberikan jam untuk masuk kelas gitu. Jadi kami tetap melaksanakan pembelajaran itu melalui PJJ gitu Bapak ya. Jadi kalau misalnya ada masalah ataupun apa juga di sekolah sih memang biasanya tetap melalui BK, itu bisa jadi konseling online, tapi untuk beberapa kasus juga
kalau memang itu cukup ini biasanya kami bertemu di sekolah gitu ya Bapak. Namun kalau untuk proses pembelajarannya sendiri kami masih melakukan Zoom dengan siswa. Begitu Pak, terima kasih. Baik Ibu Vincentia, terima kasih Bu ya sudah mau Terima berbagi kasih. dengan kami. Baik, memang persoalan yang namanya PTM ada hal-hal yang di luar dugaan biasanya seperti itu. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Vincentia tadi sudah memang benar, bahwa ketika pembelajaran PTM dimulai itu biasanya dari kurikulum ataupun dari kepala sekolah ini mulai istilahnya mengepreskan karena kalau anak sudah masuk itu hanya pembelajaran yang tadinya kita sampai siang dan sebagainya itu dipres hanya 2 atau 3 jam saja. Memang mau tidak mau harus mengorbankan pembelajaran yang lain. Tapi itu tidak masalah kalau dari segi sisi BK. Nah, jadi sama Ibu persoalannya kami kemarin juga di SMA 8 di sini memang karena memang sih kita belum membuka, cuma kita sudah mulai ancang-ancang. Saya juga dengar-dengar bahwasannya BK yang awalnya kami diberikan jam itu bisa kemungkinan bisa hilang jamnya untuk ketemu dengan anak-anak. Tapi tidak masalah, kita sebagai bimbingan dan konseling apapun yang terjadi, bagaimanapun kita itulah kewajiban kita. Kita sebagai orang tua juga di sekolah, kita mendampingi mereka. Artinya ada hambatan ataupun halangan itu kita anggap sebagai tantangan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Karena meskipun konseling itu tidak bisa nanti secara offline, kita juga bisa secara online. Bahkan sebenarnya ada trik-trik nanti yang akan kita sampaikan ataupun kita diskusikan di akhir nanti ini. Baik, saya sambil melanjutkan kembali mengenai PTM yang tadi ya, yang sebelumnya ya. Nah, jadi gelaran PTM terbatas itu memang kalau kita lihat dari berita-berita yang muncul dari semacam informasi yang kita terima, bahwasanya kalau kita lihat-lihat banyak orang yang merasa ini kurang adil, merasa kurang pas. Kenapa sih pasar bulan kemudian mau buka, mall sudah mulai dibuka dan tempat lain. Tapi kenapa sekolah kok belum dibuka? Nah, di sini biasanya yang menjadi dasar orang tua mulai agak gerah. Kenapa kalau anak saya kok belum dimulai juga pembelajarannya? Nah, di situ. Karena memang dari Kemendikbud juga mengatakan bahwasanya kalau memang satu sisi apabila ini diteruskan maka kehilangan istilahnya learning loss ataupun putus yang namanya pembelajaran. Karena kita sudah melewatkan kalau kelas 10 dan kelas 11 ini sudah ada yang baru. Jadi tinggal yang kelas 12. Apabila kelas 12 juga masih nanti belum masih dilaksanakan online, maka yang nanti masuk baru lagi yang tahun depan ini benar-benar siswa baru, masih kinclong, masih baru sama sekali, kita tidak kenal dengan mereka sama sekali. Nah, di sini tantangannya ya, artinya kita membuka lagi bagaimana kita memanaskan mesin lagi, kita membuka trik-trik kita lagi, strategi bagaimana sih kita bisa kenal lagi dengan anak-anak kita. Apalagi kita bimbingan dan konseling yang rawan yang namanya kita jarang diberikan jam. Nah, di sini. Nah, kalau apabila padahal selama kita sebelum pandemi saja ada sekolah yang belum bisa memberikan jam kepada bimbingan konseling, padahal itu juga penting. Nah, tapi dari Permendikbud tahun yang sebelumnya nomor 111 mengenai bimbingan dan konseling itu sudah jelas ya, padahal kita juga diberikan. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, itu merupakan tantangan dari kita tidak boleh menyerah untuk itu. Nah, baik, saya lanjutkan lagi mengenai strateginya tadi. Nah, saya katakan kembali bahwasanya selama setahun terakhir tentunya ada yang sudah melakukan inovasi, sudah melakukan yang namanya penyesuaian
mengenai pandemi ataupun pembelajaran secara online. Nah, jadi alhamdulillah setidaknya dari SD kemudian SMP ini sudah mulai masuk yang namanya PTM. Artinya sudah mulai kelihatan nih kalau saya keluar umpama menuju ke sekolah, saya melihat di jalan anak-anak ada pakai baju seragam, oh sudah mulai kelihatan hidup kembali, ibaratnya di dalam dunia ini hidup kembali. Artinya saya sudah melihat ada yang putih biru, ada yang putih merah dan sebagainya. Nah, saya sudah melihat wah ini luar biasa, artinya sudah semangat hidup muncul lagi. Nah, namun tentunya kita tidak tutup mata. Artinya semua itu sudah memiliki suatu penyesuaian yang untuk khususnya guru BK, kita sebagai guru BK bagaimana menghadapinya. Nah, kemudian salah satu ini ada beberapa hal yang menjadi dampak, ya menjadi dampak pada bimbingan konseling. Semua yang itu saja, yang artinya kita bagaimana sih caranya kita mengajak anak-anak ketika ada suatu persoalan bisa konseling. Karena memang idealnya konseling itu adalah tatap muka. Tatap muka, jadi kita bisa melaksanakan urutan-urutan konseling antara kita dengan konseli. Nah, di sini sehingga yang ketemu saja biasanya kita itu tidak langsung menemukan suatu solusi ataupun menuju solusi sampai selesai itu satu kali pertemuan itu dirasa belum cukup. Nah, apalagi dengan kondisi seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya melanjutkan lagi mengenai strategi, ya, dari strategi ini yang akan kita sampaikan nanti hingga akhir nanti ini. Ada beberapa pengertian strategi saya mengambil menurut Anthony dan Govindarajan, yaitu strategi itu merupakan suatu proses dalam manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan dalam program. Nah ini, jadi kita sebelum masuk ke berikutnya, kita mengenal dulu apa sih strategi itu. Nah kemudian menurut Argyris dan dalam Merangkuti tahun 2001, strategi itu merupakan respon secara terus-menerus dan adaptif terhadap peluang, serta ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal. Nah, strategi ini adalah kalau saya katakan dalam hal yang lain, ini semacam trik bagaimana kita bisa memuaskan tujuan kita. Nah, jadi kalau sebelum kita maju medan perang, artinya kita sudah punya strategi dengan modal nekat. Karena kalau sudah modal nekat, artinya kita tidak tahu medan di depan ini seperti apa musuh kita. Nah, seperti itu. Jadi strategi ini juga hal yang penting sebelum kita maju. Nah, baik, strategi dalam Kamus Bahasa Indonesia ini punya pengertian seperti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran, kemudian ilmu dan seni dalam memimpin bala tentara dan menghadapi musuh dalam kondisi ataupun dalam kondisi yang menguntungkan. Ya, kemudian ilmu dan seni mengembangkan. Nah, ini ada hal-hal beberapa dari dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti ini tinggal kita pahami saja, kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam khususnya di bimbingan konseling. Nah, jadi secara sederhana, strategi ini merupakan hasil buah pikiran seseorang terhadap analisis objek yang disebabkan ada sesuatu yang ingin dicapai secara umum. Nah, jadi hampir mirip bahwa strategi ini juga sebuah ide atau pikiran seseorang ketika kita akan menghadapi sesuatu. Nah, jadi menghadapi sesuatu dan juga ada tujuannya antara kita bisa menggolkan ataupun tidak. Nah, baik, itu yang strategi, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini masih dalam hal pembelajaran tatap muka yang terbatas. Bahwa kondisi saat ini banyak persoalan khususnya ya tadi yang kemarin pada bulan Juli 2021. Nah, sampai sekarang juga masih menuai pro dan kontra. Kalau Bapak Ibu lihat di pemberitaan, bahkan sampai hari ini di pemberitaan itu apapun yang ada yang berjalan di bawah, kita nonton berita, ada tulisan berjalan di bawah,
Contohnya kalau di daerah Pulau Jawa. Nah, itu sudah justru mengatakan bahwasanya ada siswa dari satu sekolah yang terpapar virus corona karena kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini. Nah, jadi banyak sekali kalau saya sebagai masyarakat awam, kalau kita terlalu parno dalam hal tersebut, kita akan merasa khawatir. Kita boleh khawatir, cuma kita juga melihat sisi lainnya apabila kita sudah divaksin. Kalau saya pribadi, apabila kita sudah divaksin, kita nggak ada masalah sebenarnya. Kita cukup tetap yang namanya tetap menggunakan prokes secara ketat. Bagaimanapun juga kita tidak ingin kehilangan generasi yang berikutnya, tidak ingin kehilangan keceriaan anak-anak pada saat nanti sekolah. Karena memang betul yang dikatakan dari Bapak Menteri bahwa kekhawatiran learning loss ini lebih sangat bahaya sekali. Nah, jadi kita sudah melihat contoh ya, kalau kita melihat kita punya yang namanya Instagram, kemudian kita mengikuti berita-berita, kondisi, kemudian banyak sekali mengirimkan video-video TikTok. Nah, lebih banyak hal-hal yang kurang nyaman untuk dilihat daripada hal-hal yang mendidik, yang sifatnya mendidik. Karena apa? Karena sudah perubahan kondisi seperti ini. Nah, ini juga tantangan untuk Bapak Ibu guru BK untuk yang namanya berbuat sesuatu kepada anak-anak nanti. Kemudian saya mengambil juga kutipan dari Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pak Jumari STP yang mengatakan bahwa perlu dipahami oleh orang tua bahwa sekolah wajib memberikan opsi tatap muka. Asal Bapak Ibu itu bisa memberikan izin kepada anaknya, karena ada dua opsi. Boleh menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas dan juga boleh menggunakan secara online full. Nah, jadi ketika ada orang tua yang belum siap mengantarkan anaknya ke sekolah, boleh dengan menggunakan secara online. Jadi saya juga mendengar pembicaraan dari Bapak Ibu guru, ada sedikit semacam mungkin bagaimana satunya di sini ada beberapa hal-hal yang kita memerlukan inovasi dalam pembelajarannya yang akan diikuti selama masa pandemi. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Kaitannya tadi, Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi di depan, bahwasanya BK ini merupakan ketika ada halangan, kita jangan jadikan itu sebagai batu ataupun sandungan sebenarnya. Kita itu jadikan tantangan. Sekali lagi, kalau tantangan itu beda dengan yang namanya semacam ujian ya atau bagaimana. Jadi tantangan ini adalah hal yang harus kita lewati dengan memberikan trik-trik khusus. Jadi kita bisa melewati itu semua. Jadi meskipun guru BK tidak pernah ketemu dengan peserta didik, tapi kita juga bisa bagaimana caranya kita mengenal bahwa kita tahu anak ini. Nah, jadi walaupun kita tahu bahwa yang paling maksimal kita mengadakan konseling dengan anak-anak itu lebih baik ataupun lebih bagus secara tatap muka. Nah, kalau kondisi sekarang ini sudah mulai ini ya, sudah mulai dibuka, sudah mulai diberikan akses bahwasanya tatap muka sudah bisa boleh. Jadi untuk Bapak Ibu guru BK itu sudah bisa memberikan anak-anaknya konseling. Nah, jadi saya pernah di sini, Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Jadi anak-anak ini saya yang namanya kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, terutama yang kelas 12 Bapak Ibu. Ini mereka saya tawarkan untuk yang namanya ketemu, khususnya konseling, yaitu konseling pribadi dengan juga konseling kelompok. Nah, cuma kelompok saya batasi, karena sini sudah bisa yang namanya kegiatan, namun kita tetap yang namanya jaga jarak. Saya menggunakan kesempatan itu untuk bisa mengenal anak-anak.
Alhamdulillah mereka responnya bagus. Jadi mereka datang dan kemudian melaksanakan konseling dengan saya. Nah, pelayanan BK Bapak Ibu pada saat pandemi, nah ini ketika nanti kita persiapan mengadakan yang namanya PTM terbatas, yaitu kita maksimalkan dengan layanan-layanan dasar kita, nah itu perencanaan, layanan forensik. Nah ini menurut Pak Prayit bahwa selain komunikasi verbal, kegiatan pendukung juga diperlukan untuk memperoleh data. Nah, di sini merupakan tantangan-tantangan BK, artinya kita memang bergerak dari awal sebenarnya tidak awal sama sekali ataupun bukan dari nol. Jadi kita hanya tinggal melanjutkan saja, namun kondisinya yang agak berbeda. Nah, ini. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini persiapan yang bisa kita lakukan ya. Dari beberapa ini persiapan ataupun strateginya yang bisa kita lakukan, nanti kita bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, kita konsolidasi atau komunikasi dengan pihak sekolah dulu. Artinya apa? Yang pertama, kita menemukan semacam win-win solution. Artinya, kita ini BK yang awalnya tadi Ibu katakan Vincentia tadi ya, yang awalnya kita punya jam, kemudian saat PTM ternyata kita tidak diberikan jam. Nah, di sini kita komunikasikan dengan pihak sekolah, khususnya juga kurikulum, kemudian kesiswaan, dan yang berkaitan dengan para pemegang kebijakan di sekolah. Artinya kita minta izin. Boleh kita bisa minta izin, kiranya nanti